Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan dan luar biasa ini. Oke, ketemu lagi bersama saya di channel Mr. Freddy Faldi. Ini kita akan review buku. Nah, buku yang akan kita review sekarang adalah sebuah buku yang klasik, ya, buku yang sudah lama namun masih sangat masih bisa dimanfaatkan, masih bisa bermanfaat ya untuk saat ini. Apa bukunya? Nah, ini buku klasik yang ditulis oleh seorang guru, seorang guru saya gitu ya, Bapak Dr. Adi W. Gunawan. Apa judul bukunya? Nah, ini Born to be Genius. Kunci mengangkat harta karun dalam diri anak kita, dalam diri anak Anda. Nah, ini bukunya. Buku ini ditulis oleh Pak Adi tahun 2005. Mungkin lebih awal ini karena ini dicetakan ketiga itu Desember 2005. Nah, buku ini luar biasa, sahabat semua. Ya, kita akan lihat di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Adi. Bagaimana kita mencoba, ini daftar isinya ya. Daftar isinya bagaimana kita akan belajar tentang konsep diri, ya. Bahwa sesungguhnya konsep diri itu adalah kunci harta karun untuk membuka potensi anak kita. Ya. Siapa saja, di sini disampaikan oleh Pak Adi bahwa siapa saja bisa berhasil. Bagaimana membangun konsep diri, self concept, self esteem, self image. Nah, ini dibahas di sini. Kemudian Pak Adi juga melakukan pendekatan bagaimana otak manusia bekerja. Ya, banyak istilah-istilahnya. Ya, bahwa otak adalah sebuah alat canggih tanpa buku petunjuk pemakaian. Ya, bagaimana fakta-fakta tentang otak. 3 otak dalam satu kepala. Ya, apa itu? Ada 4 lobus. Nah, itu istilah-istilahnya. Ada otak kiri, ada otak kanan. Nah, kemudian ada pemahaman paradok pemikiran tentang apa itu otak kiri, apa itu otak kanan. Kemudian di sini juga disampaikan bagaimana kita akan belajar tentang memahami apa yang menjadi kepribadian, ya, mengenal dan memahami kepribadian, ya. Sahabat semua akan mengenal istilah bahwa ada namanya kepribadian itu tipe kepribadian yang koleris, tipe yang sanguin, tipe yang melankoli, tipe yang flegmatis. Nah, di buku ini dijelaskan tipe-tipe kepribadian tersebut. Kemudian di buku ini juga dijelaskan tentang yang disebut dengan bagaimana kita bisa mengenal dan memahami gaya belajar anak kita. Di sini dikatakan apakah anak kita itu gaya belajarnya gaya belajar lingkungan, gaya belajar yang visual, gaya belajar yang auditory, atau dia gaya belajar kinestetik. Nah, atau dia bisa belajar dengan multisensori, begitu. Di sini juga Pak Adi menyampaikan tentang multiple intelligence, ya, bagaimana definisi dari kecerdasan yang disampaikan oleh Howard Gardner. Nah, ada kecerdasan linguistik, logika matematika, interpersonal, ya, intrapersonal, musikal, visual spasial, kinestetik, naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Nah, terus ada tahap-tahap perkembangan kesadaran. Nah, di sini juga di buku ini juga disampaikan seberapa cerdaskah Anda. Nah, ada uji kecerdasan, ya. Kemudian ada namanya kolaboratif learning, ya, seberapa cepat kita dapat belajar, seberapa cepat kita kelas dapat belajar. Nah, bisa dikatakan seperti demikian.
Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa semakin banyak melakukan kesalahan, maka itu semakin baik. Kita dilahirkan untuk sukses, tetapi dikondisikan untuk gagal. Nah, ini pasti bikin penasaran, sahabat semua. Ada paradigma-paradigma yang keliru, ya. Bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman? Pengetahuan yang namanya deklaratif dan deklaratif versus prosedural. Kemudian apa saja pola pikir yang bisa menghambat. Kemudian ada teknik dan strategi untuk meningkatkan nilai anak kita, nilai murid kita, seperti itu. Nah, ada yang namanya pengharapan dan prestasi, ya. Bagaimana sebuah label bisa menghancurkan harga diri. Bagaimana from zero to hero, ya. Nah, di sini juga dikatakan di buku Pak Adi disampaikan bahwa sekolah itu apakah mengajar atau mendidik. Nah, begitu. Kemudian seterusnya itu dikatakan mau kemana setelah lulus sekolah, ya. Dan beliau menyampaikan seberapa penting ijazah, ya. Bagaimana dengan kondisi realita yang membingungkan. Nanti kita akan bahas, ada satu buku yang luar biasa juga gitu, yang saling terkait. Nah, nanti mudah-mudahan sahabat semua bisa membaca buku ini, atau nanti kita bisa diskusikan lagi lebih jelas tentang isi buku ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembahasan kita dalam video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, kita bisa membahas lebih jauh tentang hal-hal yang terkait dengan learning, teaching, dan parenting. Demikian, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita untuk terus berkarya, untuk terus melakukan yang terbaik. Demikian, ingat pesan bahwa hidup hanya sekali. Jadikan hidup kita penuh arti, jadikan hidup kita berarti, ya. Sahabat yang merasakan manfaat dari video ini, silahkan di-share, di-like, di-share, dan di-subscribe. Boleh dipersilahkan diberikan kepada teman-teman yang lain. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.